Dipungut bayaran nggak? Alhamdulillah, kan teman-teman udah bayar cos, bayar iuran. Dan iuran anggota itu dalam rangka penguatan program-program organisasi, termasuk hal-hal yang sudah ditetapkan di dalam anggaran dasar, bagaimana kontribusi ke perangkat organisasi. Tetapi sesungguhnya ketika kita kuat dalam hal keuangan organisasi, insya Allah beberapa hal yang akan kita lakukan akan bisa kita laksanakan. Jadi kalau dilemanya PUK kecil yang anggotanya katakanlah 100 orang dengan yang anggotanya 1000, beda. Makanya ketika teman-teman ini Fajar termasuk anggotanya yang besar, mari kita optimalkan sumber daya kita, termasuk sumber daya keuangan kita dalam rangka bagaimana kita melakukan optimalisasi program kerja dan bagaimana mensejahterakan anggota kita. Jadi penguatan keuangan itu sangat penting. Sehingga kemudian yang lebih penting di dalam persoalan keuangan organisasi itu adalah bagaimana kita bisa melakukan transparansi penggunaan keuangan organisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi jangan sampai kemudian keuangan kita kuat tetapi kemudian kita nggak transparan gitu. Nah, teman-teman semua, ini kalau kita bicara amanah, maka keuangan adalah salah satu amanah yang patut kita teliti dan kita lebih cermat gitu. Karena kadang godaannya berawal dari situ. Tapi saya yakin di PUK Fajar Surya Wisesa kita sudah bisa transparan dalam keuangan dan kita benar-benar menggunakannya dengan optimal untuk anggota. Kemudian yang keempat teman-teman adalah penguatan soliditas dan solidaritas. Soliditas itu kalau kata Ustadz Asep Opan tuh seperti sebuah bangunan yang kokoh gitu kan. Kalau bangunan itu kan ada bata ya, ada semen, itu ada batu, kan semuanya nggak ada yang ngiri ya. Si bata tidak ngiri sama semen, lu enak aja lu cuma sedikit doang gitu kan. Kemudian yang semen juga nggak ngiri sama yang pasir gitu kan. Nih kalau nggak ada semen mah pasir nggak bakalan lengket gitu. Nggak ada. Soliditas itu seperti itu kawan-kawan. Kita sedang membangun sebuah bangunan organisasi yang kokoh, sehingga kemudian masing-masing kita sekecil apapun peran kita, meski perannya laksana pasir tadi dibedakan dengan batu bata, tapi itu sesungguhnya peran kita dalam membangun rumah bangunan yang kokoh. Maka masing-masing ketika kita bicara tentang soliditas, maka kita harus banyak-banyak membuka telinga kita. Jadi kalau sok bicara soliditas, banyak membuka telinga, sehingga kemudian kita mendengar, oh di sana begini-begini. Kalau kita, oh ternyata ada konfirmasi. Kalau kita sesama teman kita kemudian tidak sering banyak-banyak membuka telinga, maka yang ada kemudian adalah kita saling mencurigai teman kita. Ketika kita saling tidak percaya, curiga terhadap teman kita, tidak mungkin kita akan bisa membangun soliditas. Betul enggak? Kalau kata Ustadz Asep mah apa itu namanya husnuzon gitu ya. Ustadz Asepnya nggak ada. Soliditas begitu. Solidaritas adalah senasib, sepenanggungan. Apa yang dirasakan oleh saudara kita, kita ikut merasakannya. Dan saya yakin kalau keluarga besar SPSI, keluarga besar SPK SPSI sudah bisa menunjukkan solidaritas itu. Kalau misalkan kemarin aja Mbak Amel, kan kita kemarin bikin mau mogok dan demo 3 hari. Suratnya belum keluar sudah pada nanyain, itu kapan kita ke Transera gitu. Nggak tahu itu kesononya mau ikut solidaritas atau mau berenang kan nggak tahu gitu. Tapi yang jelas kalau ditanya solidaritas, saya yakin keluarga besar SPSI sudah teruji. Apalagi dikawal sama brigadenya tuh. Tapi memang kawan-kawan semua, soliditas dan solidaritas itu tidak boleh seperti dua mata uang gitu. Solid itu ke dalam, solidaritas itu keluar. Jadi itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan.
Jangan harap kita bisa solidaritas kalau kemudian kita tidak solid. Dan tadi kunci solid adalah banyak-banyak buka telinga. Jangan kemudian bergegas untuk memvonis seseorang. Itu penguatan yang keempat. Yang kelima adalah penguatan administrasi dan penguasaan TI, teknologi informasi. Kawan-kawan semua, jadi beberapa tahun yang silam dan sekarang juga sedang kita benahi terus, bahwa teman-teman ketika bicara PUK, ketika 3 tahun setiap circle, setiap periode 3 tahun kita harus ganti pengurus musnik. Kadang kemudian ketika serah terima kepengurusan itu tidak ada hal yang diserahkan, meski cuma misalkan sekedar administrasi organisasi. Jadi ketika ada PUK baru, maka kemudian semuanya baru. Artinya tidak ada berkas yang tertinggal. Nah, kita ingin bahwa ke depan administrasi organisasi kita rapi. Kalau di pabrik kita kerja kan ada ISO ya, ISO gitu. Ada ISO kan, ISO manajemen dan seterusnya. Kita ingin juga meskipun kita mengelola organisasi ini di sela-sela waktu senggang kita, maka kita berharap bahwa organisasi ini tetap organisasi yang profesional. Saya salut pada teman-teman tentunya ketika menjalankan organisasi ini itu lebih kepada ketulusan dan keikhlasan. Siapa sih kalau nggak ada ketulusan dan keikhlasan kemudian ngurusin organisasi sementara dia juga siangnya harus bekerja, kemudian di sela-sela kerja dia ngurus organisasi, ngurusin orang banyak tanpa keikhlasan dan kelapangan dada, nggak mungkin berjalan. Makanya saya sering mengutip sebuah moto ya, seorang tokoh pergerakan kurang lebih seperti ini yang sering saya kutip kalau saya mengisi pendidikan. Perjuangan itu dirancang oleh orang-orang alim, artinya orang-orang pinter, dimenangkan oleh orang-orang, diperjuangkan oleh orang-orang berani, dimenangkan oleh orang-orang ikhlas, dan dinikmati oleh sebagian besar adalah para pecundang. Jadi kita itu harus mampu mengelola organisasi kita. Ketika kita mau berjuang, kita harus rancang dulu tuh perjuangan kita. Kita bikin program kerja. Mau ngapain kita? Hari ini mungkin agenda kita salah satunya adalah rakernik. Rakernik itu adalah evaluasi program kerja dan penajaman program-program kerja hasil musnik sebelumnya. Apa yang perlu kita sesuaikan, kita sesuaikan. Kalau kita ingin berjuang dan menang, maka rancanglah perjuangan itu dengan program kerja. Dan kemudian itu diperjuangkan. Dan yang bisa berjuangkan adalah orang-orang yang berani. Terus yang memenangkan adalah orang-orang yang ikhlas. Misalkan, ini kita mau begini nih, besok ada uang kopinya nggak? Nah kalau uang kopi yang diduluin, itu nggak bakalan jalan itu program. Nah kita biarkanlah orang-orang yang mencemooh kita. Karena memang perjuangan ketika menang, banyak yang menikmati orang-orang pecundang. Jadi penguatan administrasi itu sangat penting. Dan kemudian penguasaan TI. Hari ini kalau saya rasa ini di ruangan sini nggak ada yang nggak punya HP ya. Ada nggak yang punya HP? Kalau yang nggak punya HP nih saya bilangin panitia nih. Bilang itu ada nggak yang nggak punya HP teman-teman? Jujur aja lah. Ada yang nggak HP-nya bukan Android? Ada nggak yang bukan Android? Itu dari sisi alatnya saja, dari sisi toolnya. Kita bicara organisasi ini perlu penguasaan TI, teknologi informasi. Jadi namanya HP itu hanya alat. Di dalamnya ada beragam teknologi yang harus kita kuasai. 2 tahun yang lalu kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata kita bisa duduk di sini. Mungkin teman kita ada yang di Cibarusa, mungkin teman kita ada yang duduk di Jakarta, ada yang di Palembang. Tapi kemudian kita bisa mengadakan sebuah pertemuan atau mengadakan pendidikan. Dengan apa? Dengan Zoom dan semacamnya. Dulu kita nggak pernah berpikir di situ dan juga tidak pernah berpikir untuk menggunakan itu. Hari ini ya, mungkin di jam yang selisihnya cuma 1 jam kita bisa
melakukan pertemuan dengan Zoom itu lebih dari satu pertemuan. Padahal jaraknya mungkin berbeda kota atau bahkan berbeda pulau gitu ya. Padahal kalau kita tempuh dengan perjalanan, wah udah macet kemana-mana, kita nggak sampai di acara tersebut, tapi kita bisa. Itu salah satu penguasaan TI. Nah teman-teman, jadi itu sangat penting bahwa kita ternyata hari ini adalah istilahnya itu apa sih Pak Usman, Bung Usman? Internet thing gitu ya? Internet thing ya. Jadi semuanya itu by internet sekarang. Bahkan sebagian kawan-kawan kita di industri-industri tertentu terlibas dengan adanya teknologi itu. Terpaksa dia harus hengkang dari situ. Tapi di sisi lain banyak teman-teman yang membaca peluang teknologi ini kemudian menjadi pengusaha-pengusaha baru hanya dengan menekuni teknologi. Sekarang berapa banyak tuh mall yang tutup ya? Giant terakhir 20.000 lebih di PHK. Karena apa? Sekarang orang nggak perlu datang ke mall. Ke mall juga harus pakai aplikasi Peduli Lindungi kan? Tapi bayangkan kalau di rumah, nih anak kita, istri kita nggak pernah keluar, nggak pernah ke mall, tapi kan paket datang terus kan? Pakai duit dia tuh paket. Ya pakai, nggak pernah keluar tapi faktanya belanja datang terus. Ya pengeluarannya tetap aja kita, gitu kan? Itu teknologi. Nah, bagaimana kita kemudian berpikir bahwa kita bukan hanya konsumen teknologi, tapi kita juga produsen menggunakan alat teknologi itu. Tapi rasa-rasanya juga sudah banyak kita yang memakai aplikasi itu untuk kita berusaha. Jangan pakai aplikasi buat Gojek doang kan ya, capek juga kita kan. Nah, penguatan TI, dan itu yang sudah digagas sejak Munas di Tretes, penguatan TI. Dan terakhir kawan-kawan adalah propaganda, penguatan propaganda positif. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, kalau kemudian kita tidak informasikan ke khalayak ramai, maka kita dianggap diem-diem saja. Ini acara ini nih, acara teman-teman yang digagas oleh PUK, ada sebuah acara yang sangat-sangat penting. Tapi kemudian teman-teman tidak informasikan ke anggota yang lain yang ada di pabrik. Apa yang terjadi? Itu kemarin pengurus Mabakor sama ini pada jalan-jalan tuh. Gitu nggak? Propaganda positif. Tapi saya yakin ini kan propagandanya PUK Fajar termasuk yang aktif ya, aktif dan juga mensuplai beberapa berita di channel PC dan channel PP. Tapi juga cukup disayangkan. Nih nanti bisa bertanya Bung Hermawan. Jadi kita itu sudah punya beberapa channel propaganda positif, baik di Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, ya kan? Tapi kalau kita lihat YouTube saja, miris kita. Berapa yang like? Nih, kalau PUK ini propagandanya PUK, coba tanya, Bung, yang like YouTube-nya PUK berapa biji? 371. Anggota berapa? Hampir 2000. Nah, tuh. Padahal tadi saya tanya tuh, punya HP semua nggak punya, Android semua katanya. Cuman paketnya nggak punya kali ya. Pembawasannya harus perempuan ya. Nah, jadi PUK saja 300-an dari 2000, pimpinan cabang kurang lebih segitu ya, Bung? 500 ya? 500 dari 50 atau 60 ribu anggota kita. Bayangkan. Jadi kita belum ke sana. Padahal teman-teman, sekarang tuh banyak orang jadi miliuder. Apa ya miliuder namanya? Gara-gara dia cuma jadi blogger apa sih? Ya saya kurang tahu juga istilah itu. YouTuber dan sebagainya. Padahal kalau kita bicara organisasi, ketika kita punya channel tadi dan kemudian kita semua bisa mendukung itu, maka mungkin ini akan menjadi penghasilan tambahan PUK gitu. Bukan penghasilan tambahan yang ditugasi di situ, bukan. Karena katanya kalau sudah sekian yang itu sudah bisa menghasilkan uang. Asal kemudian kontennya itu dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian menarik perhatian penonton.
Jadi teman-teman, propaganda positif itu pentingnya di sana. Di samping bagaimana kita memberitakan setiap perjuangan-perjuangan kita di kanal-kanal media sosial kita. Jadi sekali lagi teman-teman, itulah 6 penguatan organisasi yang dicanangkan, dan rasa-rasanya kemarin juga ketika Rakernas terakhir pekan kemarin di Jakarta, itu adalah bagian yang masih harus dikuatkan kembali dalam rangka menyongsong SPKF SPSI berkelas dunia. Jadi kami semua pimpinan cabang mengapresiasi acara teman-teman PUK Fajar Surya Wisesa pada hari ini sampai besok, dan mudah-mudahan acara semacam ini terus berlanjut dan kemudian menciptakan kader-kader yang militan sekaligus ikhlas di dalam keluarga besar PUK Fajar Surya Wisesa. Dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan PUK tetap solid, tetap selangkah seirama gitu kan, dalam rangka memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh anggotanya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pendidikan Pramusnik dan Rakernik PUK SPKF SPSI PT Fajar Surya Wisesa dengan ini resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, dan mudah-mudahan acara ini membawa berkah dan menghasilkan hal-hal yang terbaik untuk perjuangan kesejahteraan anggota di Fajar Surya Wisesa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.